Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wila Awali dari kelas A dengan NIM 240214529 dalam mata kuliah. Nah, di sini saya akan membahas yaitu tentang perkembangan Islam di Kamboja. Nah, jadi sebelum saya lanjut, walaupun mayoritas penduduk Kamboja memeluk Buddha Theravada, Islam memiliki jejak sejarah panjang. Nah, di studi inilah menelaah jalur masuk, pembentukan komunis Cham, dan peran sosial budaya Muslim di Kamboja. Nah, ini jadi salah satu penting bagi mahasiswa seperti kita untuk melihat hubungan perdagangan, migrasi, dan politik lokal sebagai faktor utama penyebaran agama. Nah, sejarah awal masuk Islam di Kamboja itu dari abad ke-10 hingga ke-15 Masehi. Nah, akses utamanya itu jalur maritim, perdagangan Arab, India, dan Melayu. Nah, interaksi pelabuhan pesisir menciptakan komunitas Muslim yang awalnya terhubung dengan jaringan perdagangan regional. Nah, jadi abad ke-10 sampai 15 itu kontak perdagangan. Nah, yang jadi peran pelabuhan pesisir itu sebagai titik masuk Islam ke Kamboja itu. Jadi lanjut, peran kerajaan Champa. Nah, keterkaitan dengan kerajaan Champa ini penting. Setelah tekanan politik di Champa, banyak Cham Muslim bermigrasi ke wilayah Kamboja. Migrasi ini mempercepat penyebaran Islam di komunitas lokal dan pembentukan kampung-kampung Muslim. Nah, komunitas Muslim Cham dan Melayu Kamboja. Orang Cham itu mayoritas komunitas Muslim di Kamboja mempertahankan bahasa, adat, dan praktik Syafi'i yang mirip dengan Nusantara. Nah, sedangkan Melayu Kamboja itu kelompok minoritas lain yang berkontribusi pada pluralitas Islam lokal, mengejewantahkan praktik keagamaan dan budaya dagang. Selanjutnya itu peran sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, Muslim Cham ini aktif di perdagangan, pertanian, dan perikanan. Mereka juga mendirikan masjid, madrasah lokal yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, agama, dan sosial. Nah, jadi bisa kita simpul ke ekonomi lokal mereka nih pada pedagang, nelayan, pertanian. Nah, sedangkan yang untuk pendidikan itu kayak madrasah dan pengajaran Syafi'i. Lanjut, tantangan histori dan kontemporer. Nah, yang pertama itu minoritas demografis, yang kedua trauma Khmer Rouge, dan yang ketiga akses pendidikan dan ekonomi. Nah, yang pertama itu minoritas demografis. Jumlah kurang dari 5% populasi nasional berpengaruh pada akses sumber daya dan representasi politik. Yang kedua itu trauma Khmer Rouge. Periode 1975 sampai 1979 menyebabkan kerugian besar bagi Muslim Cham. Yang pertama itu ada pembunuhan, yang kedua itu ada pengusiran, dan yang ketiga penghancuran institusi keagamaan. Yang ketiga itu akses pendidikan dan ekonomi. Nah, ini keterbatasan infrastruktur pendidikan dan peluang ekonomi masih menjadi penghambat bagi penguatan komunitas. Nah, selanjutnya itu ada kontribusi toleransi antar agama. Muslim Cham itu berperan sebagai jembatan sosial, memelihara hubungan damai dengan mayoritas Buddha. Nah, pemerintah modern lebih membuka ruang kebebasan beragama sehingga pembangunan masjid dan kegiatan keagamaan dapat berlangsung lebih leluasa. Jadi, pilar perdamaian lokal, peran diplomasi dengan negara muslim. Mungkin yang terakhir yang bisa saya simpulkan untuk penutup kitab pembahasan saya ini, itu Islam di Kamboja berkembang melalui migrasi Cham, perdagangan, dan adaptasi komunitas lokal. Muslim Cham juga menjaga identitas keagamaan sambil membina toleransi.
Nah, jadi dari studi ini kita menggarisbawahi pentingnya memahami keragaman sejarah untuk memperkuat koeksistensi di Asia Tenggara. Itulah kita sebagai mahasiswa harus tahu sejarah-sejarah terdahulu. Islam itu masuk lewat mana, berawal dari mana, dan peran-peran ulama dulu yang buat Islam ini tetap ada sampai saat ini. Jadi ada kata-kata terakhir, perbedaan itu bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling memahami. Jadi itulah yang bisa saya jabarkan dalam materi kita kali ini, yaitu perkembangan Islam di Kamboja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pergi ke Irian mencari kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.